keluarkan. Nah, yang terakhir adalah cost structure, struktur biaya. Ini adalah semua biaya yang harus kita keluarkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Dan ini tipenya ada cost driven. Bagaimana kita meminimalkan biaya, ya. Bagaimana kita berhemat, ya, meminimalisasi biaya, tapi ya untuk mendapatkan keuntungan profit yang lebih besar. Operasional dikurangi misalnya, tapi tidak mengurangi value, ya. Pemborosan dikurangi, defect barang-barang yang cacat dikurangi, QC ditingkatkan. Itu kita bisa meminimalkan biaya, tapi value tidak berkurang. Ujungnya adalah profit lebih besar, begitu. Kemudian kedua adalah value driven. Walaupun kita biaya diminimalkan, tetap pembentukan nilai harus diutamakan. Jangan sampai gara-gara kita mengurangi biaya bisnis, value kemudian berkurang. Itu nggak baik buat perusahaan kita. Oke, selanjutnya ini tentang karakteristik cost structure. Pertama ada biaya tetap, fasilitas fisik, gaji pokok, sewa itu tetap, ya. Setiap bulan sekian juta sewanya, setiap bulan si A sekian gajinya, tetap, ya. Kemudian juga ada biaya variabel atau variable cost. Transportasi itu kan turun naik, nggak tetap. Listrik juga sama, tergantung pemakaian, air dan lain sebagainya. Intinya adalah biaya yang dikeluarkan tergantung dengan aktivitas, pemakaian, dan kebutuhan. Yang ketiga adalah economies of scope, meningkatkan volume produksi, jenis barang yang bervariasi untuk menurunkan biaya. Kita punya dua produk nih, ya. Tapi dua-duanya produk yang berbeda, namun diproduksi dengan mesin yang sama. Itu lebih mengurangi biaya ketimbang produk A diproduksi 2000 pieces misalnya, mesin yang anu khusus. Produk B misalnya 3000 pieces, ya, 3000 pieces dengan mesin yang anu. Itu akan menghamburkan pemborosan, ya, menghamburkan biaya, pemborosan namanya. Ya. Yang bagus adalah bagaimana dua produk ini yang berbeda tapi dikerjakan dengan mesin yang sama oleh orang yang sama, gitu ya. Maka akan ada penghematan biaya dari, ya, volume produksi produk yang berbeda. Nah, gitu ya, ada peningkatan produksi walaupun beda produk, tapi ada penghematan biaya. Yang keempat adalah economies of scale atau skala ekonomi. Ini pun hampir sama, ya, tapi ini mah hanya meningkatkan volume produksi satu jenis produk saja. Ya, beli bahan untuk 1000 pieces dengan beli bahan untuk misalnya 6000 pieces, lebih hemat beli bahan untuk yang lebih besar, gitu ya. Jadi semakin besar, semakin banyak kita belanja bahan, semakin murah, gitu ya. Walaupun satu jenis, gitu kan. Beda kan kalau kita yang kecil-kecil lah, misalnya beli bahan 1 meter dengan 1 roll, beda nggak harganya? Beda, gitu ya. Beda. Nah, itu adalah karakteristik struktur biaya. Nanti ketika Anda semakin maju, semakin besar, maka manfaatkan economies of scale ini.